Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Taklim Taman Firdaus yang saya banggakan. Tukang son beli roti di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Bali, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Malam hari ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk hadir di acara yang baik, di tempat yang baik, dan ketemu dengan orang-orang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak yang saya muliakan, manusia itu kelihatan pandai karena bodohnya ditutup oleh Allah. Manusia itu kelihatan baik karena jeleknya ditutupi oleh Allah. Manusia itu mampu karena dikuatkan oleh Allah. Manusia itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Itulah alasan kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca kalimat amaroni rabbi an uksira qawla la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Manusia itu kecil, Allah itu besar. Logikanya adalah yang kecil minta tolong kepada yang maha besar. Manusia itu lemah, Allah itu kuat. Maka yang lemah minta perlindungan kepada yang kuat. Nah, kita semuanya dihadirkan oleh Allah karena diizinkan oleh Allah. Terutama saya, soal ini bu, leher saya tengek nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau saya nengok ke sana itu rasanya sakit, ke sana itu rasanya sakit. Makanya kalau ngomong agak ngeden dikit, sakitnya minta ampun. Tapi ternyata tukang son nggak pengertian sama aku. Tapi ya mohon maaf, kalau Allah mampukan, ya malah hilang kesone. Goblok pikir. Momen das dulu. Cek. Kita itu tukang sone makan ngaji nguyuh raja wong ini. Mas, tapi di awal-awal lumayan mas. Kalau belum dibayar, santai tak bayar apa-apa mas.
Tapi kamu benerin yang enak, biar saya ngomongnya enak. Saya cuma capek soalnya. Ini sound kamu udah bagus banget. Kalau saya lihat speknya ini bagus. Cuman setelannya yang nggak pas. Setelannya yang nggak pas. Atau kamu grogi ya ketemu sama aku. Kamu saja grogi, apalagi janda. Cek. Nah, kalau Allah mampukan, nggak ada yang bisa menolak. Tapi kalau Allah tidak mampukan, tidak ada yang bisa untuk melakukan. Maka saya sering bilang apa Bapak Ibu, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Soalnya ngomong awal dibanding cilik, untuk menjadi besar dibutuhkan pertolongan dari yang maha besar. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menolak. Kalau Allah tidak ada yang tidak mengendaki, tidak ada yang bisa mendorong. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa Bu? Daud. Orang biasa menjadi raja. Allah mampu menjadikan orang miskin menjadi kaya. Sahabat Kanjeng Nabi Sa'ab. Allah mampu menghinakan orang kaya. Siapa Bu? Qarun. Allah pun mampu menghinakan raja di raja. Siapa Bu? Fir'aun. Allah mampu bahkan menjadikan seorang perawan gak pernah nikah, gak punya suami bisa hamil. Siapa Bu? Maryam. Punya anak namanya Isa. Tapi saya pesan sama ibu-ibu dan Pasar Timur, anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Kalau itu diuntal, codot. Perempuan sekarang itu kan jenisnya ada 3 Bu. Nggak punya anak, nggak punya suami, namanya nona. Punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang repot yang nomor 3, punya anak, nggak punya suami, namanya apa Bu? Kok nyonyo kok? Gak punya anak, gak punya suami, namanya nona. Punya suami, punya anak, namanya nyonya. Punya anak, gak punya suami, namanya nyanyok. Allah menjadikan Maryam gak punya suami, tapi bisa hamil. Kenapa? Ketika Allah sudah menghendaki, seringkali kita baca dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba malam hari ini dijawab yang keras, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Yang semua datang yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo segera dinikahkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah sudah berbicara, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Yo ngaji malah mau bikin mercon kan yo ngomong meneh. Ya mung cuwit. Aku sisi. Kayak kemarin di Malang itu, bukan Malang, Blitar. Ramadan ada rumah petasan jeblok dan satu keluarga. Kakinya di bawah, kepalanya di atas. Di atas kelapa. Saya ditanya sama santri saya, Bah, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama.
Yakin. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulang. Iso jeblok matanya. Kayak santri saya mau nikah, matur sama saya, Mbak, saya mau menikahi anak sekolah, boleh apa enggak? Saya jawab, enggak boleh. Kenapa enggak? Nunggu mulai. Tas sekolah dirapi goblok menang. Entah mulai. Tidak terhenti sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan Tuhan. Bu, kalau memampukan enteng, Bu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa, Bu? Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa kecuali Allah mampukan. Kalau manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter THT, spesialis telinga hidung tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti gak mampu. Kalau ini manusia itu mampu, seharusnya apa? Pak polisi itu rumahnya paling aman. Uang pekerjaannya polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti selama ini polisi mampu itu karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya cangkeme mros. Berarti gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Contoh nih, tangga. Betul kan? Tuhan. Saya itu sakit. Tapi 10 hari saya nggak pulang. Saya itu kalau berangkat ngaji 2 minggu baru pulang. Bukan walaupun kepala saya tengeng, saya masih bisa apa. Itulah kenapa saya selalu bilang manusia punya rencana, tapi si ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Mungkin yang hadir ini ada yang sakit, tapi mampu datang. Sementara mereka yang sakit di rumah tidak dimampukan untuk datang. Berarti Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Orang itu sering lupa kalau namanya rezeki itu seolah-olah pasti uang, padahal rezeki itu belum tentu uang. Banyak punya uang banyak, tetapi tidak mampu menikmati hidup. Saya punya teman dulu tahun 2005, sebulan penghasilannya sudah 500 juta. Tahun 2005. Mungkin Anda mikir kalau sebulan penghasilannya 500 juta apa enak? Mau nambah rumah bisa, nambah mobil bisa, nambah tanah bisa, nambah istri. Tapi ternyata hidupnya kawan saya yang penghasilannya 500 juta itu gak enak. Main ke pondok saya dikasih jeruk, dikasih teh manis gak berani minum. Kenapa, Bu? Punya penyakit gula, diabetes. Di Sukomping sama kacang nggak berani makan asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat di sini? Ciri-cirinya yang kena penyakit asam urat pengajian duduk depan sendiri tungkai selonjor. Sama. Ada yang kena penyakit asam urat, saya kasih obat. Nanti Anda pulang silakan cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk nutupi uratnya. Insya Allah remuk.
Dia ngono HP-ne pros foto. Mesti NO iki cakep ngerokok. Setiap Idul Adha kawan saya ini tinggi. Makan manis gak berani, makan kacang katanya asam urat. Dulu sepele Pak, karena kawan saya ini penggemar jeroan. Jeroan apa Bu? Jeroan. Jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya rempelok. Jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya usus, nggak bagus. Jeroannya usus berarti apa Bu? Oh, ganti sih foto Pak Polisi. Iya. Halo Dan. Ya. Anak bentak Kapolsek ya. Aku ini Vivo enggak ya. Bu, kaya tapi hidupnya diatur sama dokter. Satu saat telepon saya, Gus, saya di Singapura. Ngapain Pak? Kepala saya pusing, saya pernah di rumah sakit Mount Elizabeth. Dasi mumet harus ke Singapura. Darahnya tinggi. Laki-laki Pak, Anda mau punya uang sebanyak apa? Tapi lagi penyakit gula, alah Pak, mubati. Kalau kayak Gus Miftah ini berat tongkat seperti ini, mau tegak berdiri. Tapi kalau orang kena penyakit gula, hiu-hiu, bu jeruk. Mak, ibu bapak, ngapunten. Ngiyune telat. Kamu pakai bayangin dulu ya. Yang kamu bayangin aku apa kamu sih? Kancane wis meneng nembe guyu kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Tingkat kepasrahan itulah yang kemudian menunjukkan kita tawakal sama Allah. Itu pula yang diperlihatkan oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk memotong leher Ismail. Nabi Ibrahim ini perintah Allah, gak mungkin dolim. Allah itu gak mungkin dolim dengan hambanya. Nabi Ibrahim manut, Ibrahim kamu potong leher anakmu Ismail. Gak pakai tanya, gak terlalu banyak mikir, karena dia yakin ini perintah Allah, dilaksanakan. Maka kemudian Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk dipotong lehernya. Sebelum potong, minum jahe terlebih dahulu. Anakku haus. Begitu Ibrahim taat dengan perintah Allah, Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim. Apa kejutannya Bapak Ibu? Digantinya leher Ismail dengan seekor domba. Makanya saya bilang Pak, hewan terbaik di dunia itu domba menurut Islam. Kenapa? Karena ketika Ibrahim memotong Ismail itu diganti dengan domba. Kalau yang terbaik itu unta, mesti lehernya Ismail diganti unta. Nyatanya diganti domba. Tapi pasangannya korban mau domba, mau kambing, mau sapi, mau unta, jenis kelaminnya tetap jantan. Nggak ada hewan korban betina. Betul Bu? Tahu alasannya? Kenapa hewan korban pasti jantan bukan betina? Soalnya kalau betina mengalah saja tidak mau. Apalagi di korban. Mesti orang gelem gini apa betul? Maka apa-apa
apa yang salah itu bukan perempuan, pasti laki-laki. Ciri perempuan yang nggak pernah mau ngalah, jilbabnya ungu. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Nabi Muhammad sama. Beliau itu dianggap jadi nabi karena tingkat pasrahnya sama Allah itu tinggi. Maka Nabi Muhammad itu diutus tujuannya untuk apa tahu? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa hum yahzanun. Oh, begitu ya, nang ngaji bagi wedok malah ramai. Panitiane pokok. Rasa kali ini ngono wae. Lagi ngomong begini. Rasanya kayak dipikir orang ini. Lawan ini ketangkit dulu salah tidur. Soalnya waktu ini kok keselet. Saking Yogyo, teng Malang, Sidoarjo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, tadi malam di Buleleng, baru nyampe Denpasar jam 3 pagi. Terus kula sahur, bar subuh, kula subuhan turu tangan turu niki wis lo. Jarene salah turu. Lawang Jawa nyalahke batal. Lah batal iki salah apa? Iki saiki kok nguyah iki. Pinting ya iki. Karena kancane Samsudin iki. Nah, dari menikah karena acaranya Maulid Nabi, akan saya sampaikan kajian Maulid Nabi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelumnya mari kita membaca niat hadir Maulid Nabi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulidah mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dili syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Niki kudu diwaca soalnya kalau pengajian itu belum tentu maulid, kalau maulid itu mesti pengajian. Padha karo kalau wudu itu pasti rawuh, tapi ora belum mesti wudu. Kalau sholat mesti membaca sholawat, tapi kalau sholat belum tentu sholat. Kalau haji itu pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji. Kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu. Pacar kamu ngapa? Banyak terjadi di pinggir-pinggir pantai. Kalau begini Buleleng Pak mau ngaji diajak makan pinggir pantai, ya Allah mataku padat. Untung kacamata ireng, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Oh wedi, pantai goblok. Ya Allah, emangnya aku jawab apa? Lah kan kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu yang cantik, pandanglah sekali. Yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milikmu. Lah kalau belum ini, ono sumur, susu dijemur. Mergo kula kelingan hadis langsung paling mereka ternyata luwe HP lah. Lah modar. Semalam Kidung Budaya di Buleleng sama Ide Pandito sama teman-teman manggung. Saya bilang,
Salah satu bentuk keadilan Allah itu menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas non-muslim. Ini bentuk toleransinya Allah untuk Indonesia. Jenengan bayangin lah, pulau ini indahnya kaya Bali. Gedelala wong Islam kalau doa atos, ono nganggo sempatan karo petangan tok ning pantai. Orang-orang buka kabeh, bubar Bali, bubar. Ayo gini apa betul? Untung nggak mending diisi kalau kacau-kacau Hindu. Aja namanya kita langsung ngeri. Bukan agamanya yang salah, tapi cara beragamanya yang salah. Makanya kenapa di hadapan Pak Presiden Jokowi setahun yang lalu saya meluncurkan gerakan namanya gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Beragama itu kudu seneng, jangan ditakut-takuti. Karena agama itu solusi bukan problem. Itu saya sampaikan setahun yang lalu. Besok pas tanggal 4 ini setahunnya saya kembali diundang sama Pak Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2023. Bagaimana investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Mungkin anak muda yang paling sering diundang ceramah di hadapan Pak Presiden itu pulau. Terakhir ini Ramadan, seminggu dua sebulan yang lalu mulai diundang. Lah Ramadan ini forum silaturahim ketua umum parpol oleh Pak Jokowi. Hari itu saya diminta ngimami sholat dan tausiah. Maka hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Imamnya aku. Saya mau sholat di depan Pak Jokowi dan para menteri yang hadir waktu itu ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, Pak Zulkifli, Pak Mardiono, Pak Zulkifli Hasan. Saya bilang tolong rapatkan dan luruskan sopnya. Pak Jokowi jawab nggih, bagus. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Aku sujud melu. Rampung sholat saya salah, Pak Jokowi melu salah. Langsung saya tengok ke belakang, cie melu aku cie. Pak Jokowi jawab cuas. Oke, beragama itu asik. Terus aku tegas biasa-biasa. Dari mantan, ngomong seksi. Yo ora salah saya nganggo baju, yo salah. Makanya kacamata hitam kayak Gus Miftah supaya apa? Kalau berdiri tidak kelihatan. Ini melu-melu kacamata hitam, malah itu gak ngelas kan? Siap, saya lagi bahas Maulid Nabi selamatan di sini. Minta lagu apa? Lagu baru, lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu lama sudah lupa. Siap, selawatan yo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang soalnya bener gile, aku rasa deh. Aku ngerti paling jalur duit. Infak. Aku ngerti apa infak. Paling Gus kok infak milih mana? Oke itu kamu mau kena infak. Ya selain sama di sini kena infak saya sih ini tak suka. Ibu Bandung di sana. Iwa Bandung ono iwa sepa rupang gandeng tapi bentuknya kaya penjama. Ya benar. Ayo pada empang begini. Pada empangnya begini. Ngose siap-siap pada empang. Ya lalu ngaji di wong. Sedangkan Bali alhamdulillah. Dia penyumbang ini. Dia udah pernah buang. Siapa kamu? Tak sumbang $200 Singapura. Maya $2.400. Mengapa? Satu sih 200. Bisa 200. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ini Pak Bandel. Goblok. Aku ngaji, Cok. Malah aku nyanyi kepilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
أتدم بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله Iwa dendeng ono iwa sepat percuma ganteng rakalem solawat mubeng ngalor ngidul kora solat eling sesodeng agak gerak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi lontong tahu ono lontong sate Eca ayu ojo kalawari mending solawat pen adem atine wonu senyawang ganteng kiyaine lontong tahu ono lontong sate Eca ayu ojo kalawari mending solawat pen adem atine wonu senyawang ganteng kiyaine wonu senyawang ganteng kiyaine wonu senyawang ganteng kiyaine Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ono kepo ngundang sapi rapopo jomblo sing penting happy santri sing jomblo ridhoi lagi bakal ento bojo kaya widodari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Oh joget. Alhamdulillah. Sing ngopi dhisik. Ya Allah sakit deh. Lanjut. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Gak bahaya. Bahaya yang murah curhat di bujuk malam Jumat gawe senatus malam sunnah Rasul. Ya. Ini bahaya. Sunnah Rasul kok sabut.
Santri. Jangan menghina santri. Santri modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya goblok isi. Selalu ada Nabi Muhammad. Lanjut. Moga-moga ini pakai oleh oke. Ini ngeten. Wow, kula matur. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Tidaklah Kanjeng Nabi itu diutus tujuan yang pertama untuk apa? Mubasyir. Mubasyir itu artinya memberi kabar gembira. Berarti orang beragama itu harus susah atau harus senang? Senang. Beragama itu harus bahagia atau sedih? Bahagia. Orang kena susah. Milo jenengan bersani seolah-olah Gus Miftah niku ora tahu susah, full senyum. Soalnya nyuwun sewu, ana wong niku mlebu surga mergo iso gawe full senyum Kanjeng Nabi. Namine Nuaiman. Niki sahabat Kanjeng Nabi sing paling lucu. Kanjeng Nabi iso diajak guyon Gus, saged. Bahkan ekstremnya ngeten, Allah niku saged mboten diajak guyon, saged. Kula gak ada riwayat. Allah niku iso diajak guyon. Mila awakmu beragama iki aja mboten medeni. Ana sahabatnya Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman ini gaweane mabuk. Tapi kalau mabuk di hadapan Nabi supaya langsung dihukum sama Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi diparani karo Nuaiman membawa makanan. Yo sono jeruke, klenteng, salate, resoles, brownies, lagi-lagi kacang turang botol. Mangga deh. Piye susu. Tahu kenapa dinamakan susu dan? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1 susu. Kalau 3 susu. Kalau ini kopi, kopinya diminum, susunya dilirik. Tapi kalau saya dikasih kopi susu saya pusing. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak dulu. Iya. Cacing sampai melu. Yang jelas cowok itu seperti saudara. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Kalau cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Betul? Setuju ibu-ibu? Angel men to wong kene. Sini wae. Wong lanang bojone papat niku jenenge Superman. Istrinya 3 Powerman. Istrinya 2 Gentleman. Istrinya 1 Cemen. Ibu-ibu suaminya Superman apa cemen? Gus Miftah. Saya kalau mau menikah banyak artis, tapi saya enggak, karena saya menjaga perasaan istri saya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modal ya. Sa pinter-pinter kiai, diketak bojone goblok dadak. Ayo Pak, hitung-hitungan. Wong lanang karo wong wedok kira-kira kuat mana? Perempuan, Pak. Perempuan itu nggak mungkin dilawan, Pak. Karena perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Itulah alasan kenapa semua film yang judulnya menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Bloro cewek, Nini Pelek cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Kesok cewek, Sundel Bolong cewek. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sudah jelas.
makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Betul Pak? Mbok sak gagal-gagal kapolsek ketemu bojone iki. Ya enggak? Pak kapolsek ning kantor kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Sak pinter-pinter kiai kita bojone goblok dadak. Aku ya tapi lah film sing lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Dono Kasino Indro cowok, Mr. Bean cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Wedok tidak. Perempuan itu karakternya sama. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah ciri-cirinya, jilbabnya hitam. Bojone sini panggung. Tapi boten lah. Belum boleh kapan itu surat meneh boten kurang. Saya selalu mengatakan pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Sampai hari ini kelas saya masih seperti tikus. Maksudnya apa? Melebu metu lagi mung siji. Kira-kira mau apa? Gak paham bahasa Jawa. Asli Bali. Orang Bali hebat. Hampir semua barang di dunia yang membuat orang Bali mati. Made in Cina. Hebat orang Bali. Semuanya mati. Semalam saya mengajar di Buleleng dikasih nama Bali. Gus Miftah, manuk gede. Ya Allah. Karena saya bilang, benar ono mati tisu mati, sandal mati. Pokoknya satu-satunya orang Bali yang bisa menjajah di dunia namanya mati. Nah ibu yang saya mau katakan, cara beragama Nabi itu dibuat menyenangkan sehingga nyuwun sewu Nuaiman itu mendapatkan pertolongan dari Nabi gara-gara dia menyenangkan. Nuaiman melihat kanjeng Nabi susah. Nabi Muhammad itu kan kayak kita, manusia biasa yang disifati sifat yang luar biasa. Manusia biasa disifati dengan makhluk yang dengan sifat yang luar biasa. Namanya apa nih? Muhammadul Basyarun lakal basyar. Menungso tapi ra kaya menungso. Menungso ya dua sifat dasar kayak kita. Yo kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang. Kadang-kadang ngantuk ya turu, laluwe ya makan. Makanya kanjeng Nabi itu mabuk. Sunahnya makan ala Nabi itu kan begini. Kalau contohnya, ini untuk mengecilkan lambung sehingga makannya nggak terlalu banyak. Ini sunah makan seperti ini. Kadang-kadang Nabi itu kalau makan di depan rumah supaya orang tahu hebatnya Nabi Muhammad itu bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Soalnya mukjizat itu nggak bisa dicontoh, malah akhlak bisa dicontoh. Kanjeng Nabi makan begini, sehingga orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu kayak kita juga butuh makan. Tapi bedanya ibu-ibu dari pasar timur sama kanjeng Nabi satu. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya bedanya apa? Orang dulu sama orang sekarang itu bedanya satu. Orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan. Kalau sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Mila aku mengajar ini jangan makan terus. Karena kalau bikin pengajian biasanya acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untuk.
Karena kita punya prinsip ngamal yang orang ngemil ngomen. Tapi kalau perempuan hobinya cuma 3, ngemol, ngemil, ngomen. Yang paling dibenci dengan cowok 3 tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya bocah-bocah ngelang-ngelang hadroh, tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekening. Ihir. Karena sekarang cowok yang good looking kalah menarik dibandingkan cowok yang good rekening. Betul bu? Karena kalau suaminya good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang glowing. Saya sepakat kalau keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Sepakat bu? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami bahaya, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Itulah kenapa saya bilang cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya kalau saya ngaji 10 hari, 12 hari nggak pulang gini, istri saya cukup tak tinggalin ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Istri saya itu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke mall, tapi tiap hari pakai. Niki sedih, Nuaiman mikir bagaimana cara membuat kanjeng Nabi bahagia. Akhirnya Nuaiman ingat kanjeng Nabi itu hobinya makan daging kambing. Dia ke pasar ketemu dengan penjual kambing, belilah Nuaiman 2 kambing. Tolong kambing ini diantar sebagai hadiah ke rumahnya kanjeng. Nah, begitu penjualnya mau berangkat tanya, Nuaiman kok nggak dibayar? Nanti sih bayar kanjeng Nabi. Akhirnya kambing dibawa ke rumahnya Nabi, didok pintu rumahnya kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu dibuka, kanjeng Nabi Muhammad keluar. Ada orang datang bawa kambing, ditanya, ini kambing dari mana? Dari Nuaiman. Untuk siapa? Untuk kanjeng Nabi sebagai hadiah. Langsung kanjeng Nabi tersenyum. Kambing diterima, bakulnya nggak minggat-minggat. Ditanya sama Nabi, kok kamu nggak pergi kenapa? Kata Nuaiman, ini hadiah untuk kanjeng Nabi, yang beli Nuaiman tapi sing bayar kanjeng Nabi. Dan ternyata kanjeng Nabi tertawa, seneng dengan kelakuannya Nuaiman. Besoknya lagi juga begitu, Nuaiman datang membawa makanan. Ngertinya Nabi mau ditraktir sama Nuaiman. Begitu makan kenyang, Nuaiman pergi. Ditanya sama Nabi, Nuaiman, kok penjualnya nggak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa yo pantes, masa umat kok bayar Nabi? Ini kelakuan Nuaiman. Dia itu mabuk, tapi dilaknat sama teman-temannya nggak boleh pak. Ini yang saya jadikan dasar kenapa saya ngaji di klub malam dan di lokalisasi. Ketika sahabat yang lain mengatakan, Nuaiman, dasar kamu ahli maksiat, Nabi menegur para sahabat dengan bahasa apa? Latal anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman, karena walaupun dia ahli maksiat, hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita tuh gak boleh kalau ada orang jelek kita jelek-jelekin, gak boleh. Nyatakan Nuaiman ini. Anda tahu yang terjadi dengan Nuaiman? Begitu dikabari Nuaiman mati, Nabi yang berkenan layat memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan Nabi sendiri. Sing ngedusi Nabi, sing ngafani Nabi, sing nyolatin Nabi. Jasad yang pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi haram masuk neraka. Itu Nuaiman. Yang memandikan Nabi, mengkafankan Nabi. Bu, apa bedanya cowok sama cewek soal kain kafan? Lebih tebal perempuan. Makanya cowok harus ingat, perempuan itu sudah mati saja masih boros, apalagi masih hidup. Coba pengajian kayak gini, lebih boros laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lah wong lanang ini ya sederhana, baju satu, sarung satu, peci satu, mungkin gak sepakat. Gak percaya? Ya sepi. Iya, yang beli ya sepi. Coba kalau perempuan, ya Allah, pengajian bar maghrib, bar ngasar, wes dandan. Betul bu?
Milo alisnya ibu-ibu coba Anda lihat Pak. Ya Allah, kuwi alis apa galengan. Makanya saya dulu ditanya sama Deddy Corbuzier, istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Iya. Oh dia kayak palsu Pak. Nganti aku mikir itu raya apa kapan karambol Pak Orda disolatkan Nabi di bawah makam yang menguburkan langsung Kanjeng Nabi. Begitu jenazah sudah dikubur Bu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, tolong kalian semampulah saya ingin mendengarkan percakapan Nuaiman dengan malaikat Munkar Nakir. Salah satu mukjizat Nabi itu apa? Bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Itu Nabi. Begitu yang lain pulang, Munkar Nakir mendatangi Nuaiman. Anda tahu kalimat yang keluar dari malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir wajahnya sangat menakutkan. Kayak tukang syuting. Munkar Nakir jadi begitu ketemu Nuaiman, Munkar Nakir bilang, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Coba kalimatnya. Mudah-mudahan kalimat ini yang kita dengar besok di alam kubur. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagi wahai calon penghuni surga, kata malaikat Munkar Nakir kepada Nuaiman. Nuaiman jawab, waalaikumsalam. Mulailah diinterogasi Nuaiman oleh Munkar Nakir. Hei Nuaiman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, Nuaiman, mana nabiuka? Siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Pertanyaan itu enggak salah. Sumpah loh. Mana yang Munkar Nakir itu kan SOP ya Pak? Mana nabiuka? Nabi Musa. Pertanyaan itu enggak salah bro. Sampai ketika kalinya Munkar Nakir teriak, mana nabiuka? Nabi Musa. Dijawab sama Nuaiman. Jangan keras-keras, itu loh orang yang masih di atas kuburan. Mendengar jawaban Nuaiman, Nabi Muhammad tersenyum. Bahkan Nuaiman masih mampu membuat tersenyum Kanjeng Nabi ketika sudah di biak kubur. Pertanyaannya lah nopo kaya Gus Gus lagi ngaji kula gawe seneng. Lah Nuaiman iso gawe seneng Kanjeng Nabi mlebu surga. Kula tak gawe seneng umate Kanjeng Nabi. Kula sing gawe seneng mudah-mudahan nang surga, jenengan sing kula gawe seneng mudah-mudahan nang surga. Ning ketoke sing mangkat surga pertama kali ketua panitiane mangkat bar pengajian. Dadi bar pengajian modar. Endi wae? Ya Allah kumis sak jagung bakar. Ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan. Dia pasti setia. Kenapa? Fik dia lele bukan buaya. Ya. Sing ning dhuwur rambutnya kaya ngono apa meneh sing ning gas sing isor. Ini lucu. Sampai ngebas sih. Oh ada suaminya. Alah kemayune. Ya. Menyenangkan Kanjeng Nabi kepada non muslim. Ayo. Ini ajaran toleransinya Kanjeng Nabi. Ayo semangat bisa ya. Bocah sama itu. Udah ada ngomong sama nih. Sekere. Ngaji sangat kurang jelas malah dirampok. Rakyat sama rakyat. Sejuta ya. Malang itu kota apel. Ada apel, ada anggur. Ibu-ibu beli apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ya. Iya salah. Lambian lagu ini wali sama kayak apa? Duku apa? Salah. Dondong cilik. Melaku andong apa becak melaku time. Ternyata duku sama salah gak ada yang dipilih Pak. Duku
Dondong apa sangat tuku cilik-cilik. Dondong nggak dipilih karena luarnya halus tapi dalamnya jelek. Makanya kalau saya sekarang disuguh jahe ada gulanya di bawah, nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa seperti cangkemnya calon. Iya. Jadi manisnya cuma di depan tok. Betul? Hati-hati musim pemilu. Kok ada orang sukanya merengut, tahu-tahu mendadak sumeh. Saya curiga jangan calon. Kalau ada orang nggak kenal NU, tahu-tahu beli peci NU, curiga saya jangan calon. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Wong embuh. Ya selamatan NKRI mawon ke Bismillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh Joko Tingkir versi NKRI. Semua apinya diangkat, gelasnya dihidupkan. Kita buat dan Pasar Timur bersinar malam hari ini. Oi, gua api diangkat, sing nang api cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Malah mau loro tok iku piye? Diangkat. Ayo, nggak usah sibuk sendiri, diangkat semuanya biar gambarnya bagus. Semuanya diangkat, yang nggak bawa api tangannya diangkat. Lampunya dimatikan, kalau nggak bisa mati ketua panitia ini pateni wae. Sana juga mana arah mana? Selatan. Nanti semuanya apinya digerakkan ke arah kidul dulu ya. Semuanya diangkat yang tinggi. Tunjukkan cintamu kepada Kanjeng Nabi. Masyarakat Bali, masyarakat istimewa. Semuanya diangkat, kita selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo Andro. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli siapa lagi? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati.
بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Minum kopi rasanya nikmat, makan roti dari kelapa, mari ngaji dan bersolawat dari Bali untuk Indonesia. Dari Bali untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Ketabanan belitik, aku ngaji tekan cilik. Belitik dapatnya mari, tekan cilik mari diane giling. Tua panitia ada jadi siapa ngomong? Apa? Den Pasar Labuan Kusmintan, Pasar Yanto lumayan gagah, sombong. Ana gajah terus ning beli, najan gagah manu cile. Kita doakan Saryanto panjang umur. Orang sedunia mati, Saryanto hidup sendiri. Kumis ini cekrok, aku zizi. Lah kumis itu sunai dikerok. Alhamdulillah minal fitroh jono 5 siji khitan sunat. Sing urung khitan cah Bali tak saranke sunatnya di Jepara. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Nama dulu ngetok kuku fitroh. Nama dulu ngerok kumis. Nama ibu mama mencabut bulu ketiak. Jadi ibu suaminya pulang kerja tidur cabut 3 kali sunnah Rasul. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur sendiri, jangan dibawa ke salon. Oh malah Saryanto ning salon. Ngesto akan gawe pun Gus Miftah lo minangkani ketua panitia badhe cukur rambut ngandap wonten salon. Malah repoting barang. Takone kalau tukang cukur badhe napa Pak Saryanto cukur napa? Saryanto. Tuku bawang glerung mrico wis kepacut sayangmu biang gekong. Semarang kaline budek sing disayang matane. Tak kayak contoh siji soal toleransi nih Kanjeng. Nah, bahwa Islam itu agama yang sangat toleran dan bahwa Bali ini adalah miniatur Indonesia yang mempunyai toleransi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bali. Kalau itu biasanya pengajaran Bali jarang pakai belangkon, biasanya pakai ikat Bali. Kenapa saya hari ini nggak pakai? Karena nggak dikasih Saryanto. Saya nggak sempat beli, biasanya saya beli. Kalau saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Kalau ngaji di Riau pakai tapis Riau. Lah pas kemarin ngaji di Papua, saya dikasih Koteka. Gus dipakai? Jangan. Ini tak simpan sebagai koleksi hadiah luar biasa dari Papua. Tapi tolong saya jangan disuruh makan. Kalau saya pakai ibu-ibu jilbabnya ungu, gede banget. Gak bahaya. Saya ini jadi kakak asuhnya anak Papua yang ada di Jogja untuk tetap mencintai NKRI. Dolan ning sawah terus ning kali
kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jalodi, tapi sing wani Saryanto iki. Oh, setengah garang. Bener, Saryanto setengah garang, setengah cangkemmu. Ini contoh toleransi ala Nabi. Masjidil Haram itu pernah dilanda kebanjiran. Hajar Aswad pernah lepas dari Ka'bah. Yang belum pernah ke Mekah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Serius? Segera dipanggil oleh Allah, amin. Lah jangan kamu kesusu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah, amin. Hebatnya sholat di Masjidil Haram Pak Saryanto. Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan Pak Saryanto neng Denpasar 100.000 kali. Mila jenengan rasa kaget, lalu Pak Saryanto haji malah mulih ra tau Jumatan. Soalnya tabungannya saya oke. Ini Pak Hajar Aswad lepas kata ini, saya nggak. Semua orang berebut memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Kabilah-kabilah kafir Quraisy, semua golongan. Hampir saja terjadi baku bunuh, pertengkaran antara satu kabilah dengan kabilah yang lain karena berebut masang Hajar Aswad. Kemudian dibuat konsensus. Jadi kalau negara Indonesia itu disebut negara konsensus ya nggak apa-apa. Soalnya memang negara itu memang terdiri dari kesepakatan. Contoh kayak dulu ketika ada sebagian umat Islam yang ngeyel Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam untuk menganutnya. Ternyata wong Islam ya belum ngalah, nggak perlu ditambahi itu. Kenapa? Karena negara Indonesia itu bukan negara agama tapi sangat agamis. Maka apapun agama di Indonesia yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Setuju? Ono Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya berhak. Kalau Dharma Gandul bagus, saya nggak ngerti. Tapi kalau Gandul Mbak Dharma, saya ngerti. Apa mereka Gandul syariat? Mesti lato-latone kingsus. Awakmu nanti sing viral ning TikTok ya. Kowe kan ketua panitia pengajian maulid toh. Suwe takoni karo mungkin akhir kan wae. Sadang takoni, Saryanto makro juga jawab toh. Ya. Sopo cangkemmu toh. Singkat cerita, hampir saja terjadi baku hantam dan saling bunuh antar masing-masing suku. Kemudian dibuat kesepakatan. Kesepakatannya apa Pak? Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Singkat cerita, ternyata nyuwun sewu yang masuk Masjidil Haram pertama kali Kanjeng Nabi, usia 35 tahun sebelum menjadi Nabi. Berarti apa? Yang berhak memasangkan Hajar Aswad Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tidak egois. Apa yang beliau lakukan? Beliau minta kain yang panjang dan lebar, di tengah-tengahnya dikasih Hajar Aswad. Masing-masing kabilah diminta memegang ujung kain, dibawa mendekat ke Ka'bah. Baru setelah dekat, Kanjeng Nabi yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Semangat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan, semangat kerukunan. Milo Allah ini paling seneng karo wong rukun. Milo nopo kalau kita mau sholat diperintahkan sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa yang rukun, apapun perbedaannya, baik suku maupun agamanya. Setuju? Gus, apakah orang berbuat baik itu hanya dengan teman seagama? Tidak. Tonggomu Hindu,
batu-batu? Boleh. Kamu punya makanan, boleh nggak kita memberi orang Hindu? Boleh. Orang Hindu punya makanan, kamu dikasih makanan, boleh apa enggak? Boleh. Boleh nggak orang Islam neraktir orang non Islam? Boleh. Orang Islam juga boleh ditraktir oleh orang Islam. Itulah kerukunan yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada orang Nasrani meninggal dunia dibawa ke makam, Kanjeng Nabi berdiri begini. Ibu-ibu lebih suka Gusta duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tapi ini adalah contoh berdiri. Dan kalau contohnya Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi berdiri, para sahabat bertanya, Nabi, itu kan yang mati orang Nasrani, kenapa Anda kok hormat kepadanya? Dijawab oleh Nabi, kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, hormatilah dia sesama manusia. Dan seperti ini bisa terlihat di Bali, betul? Orang Hindu nyepi, ya kita menjaga kesucian nyepi. Bagaimana caranya? Toleransi dengan mereka. Maka di Indonesia itu bola balik saya bilang, ini bukan negara agama tapi sangat agamis, bukan negara Islam tapi sangat Islam. Meyakini agama yang kita anut benar, hukumnya wajib, tapi kita nggak boleh menyalahkan agama orang lain. Dan bentuk toleransi tadi saya lihat, saya masuk di depan sana ada banyak teman pecalang, tepuk tangan untuk pecalang. Inilah Indo. Maka saya itu bangga jadi orang Indonesia, karena model beragama seperti ini hanya ada di Indonesia. Bedo agama akur. Tadi malam saya di Buleleng itu makan malam sama pendeta-pendeta sama mangku-mangku. Saya bilang Indonesia itu akan baik-baik saja manakala insya Allah dengan Astung Karo bisa makan malam bersama di meja yang sama. Gini apa betul? Indonesia itu akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Karena di wilayah keyakinan kita tidak boleh berdebat. Bagaimanapun orang Hindu meyakini agama Hindu yang paling benar, orang Islam pun meyakini agama Islam yang paling benar. Yang nggak boleh itu menyalahkan agama orang lain. Islam silakan ke masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang yang soleh bagi orang Islam. Teman-teman Hindu, ayo kita semangati ke pura, karena pura itu adalah sarana untuk menjadikan kawan kita Hindu kawan yang baik. Kalau orang Hindunya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Hindunya aman. Kalau Islamnya baik, Hindunya baik, Indonesia aman. Karena beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Itu yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Sudah jam 12. Aku capek. Aku masih satu lagi. Saya ini besok pagi, ini masih ngaji ke satu lagi di Joglo. Jauh dari sini, Pak. Loh, so tahu kok. Saya di Joglo, besok pagi-pagi saya masih harus ngisi di Kementerian Pertahanan. Berangkat jam 7, saya jam 9 ngaji di kantornya Pak Prabowo. Siangnya saya ngaji di Menteri Bahlil, sorenya saya ke Semarang, malamnya ke Pekalongan, malamnya lagi ke Brebes. Sopo sing mempanen ajar. Panen ngaji ning kene murah ditawar. Sopo sing nawar? Sarian, no? Tapi kalau setiap kali ada jadwal masuk dari Bali itu saya selalu kasih prioritas. Ini kalau pakai jadwal resmi Pak, saya belum bisa ke Bali. Tapi karena yang minta Bali terlalu saya utamakan. Kenapa saya utamakan? Soalnya Saryanto raine kayak kotak infak. Sakit. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi ya. Amin Allahumma. Yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu
la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.